Halo, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Kali ini kita akan membahas cara menjawab salah satu soal reading TOEFL, yaitu jenis organization question. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah pernah mungkin belajar tentang cara menjawab topic question atau main idea question. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu jauh dari itu caranya, tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, untuk organization question ini mungkin bisa lihat dulu di contoh pertanyaannya atau sample questionnya. Nah, di sini ada contohnya, misalnya pertanyaannya, which of the following best describes the organization of the passage? Yang kalau diartikan, di antara di bawah ini, mana yang paling menjelaskan susunan di dalam bacaan ini? Atau mungkin ada pertanyaan juga, how is the information in the passage organized? Yaitu bagaimana informasi dalam bacaan ini tersusun gitu. Nah, untuk jenis-jenis pertanyaan seperti ini mungkin tidak sepopuler topic question dan memang tidak sebanyak topic question juga di dalam soal TOEFL ataupun di soal-soal reading sejenis TOEFL lainnya, tapi kadang suka ada. Nah, ketika ada, biasanya teman-teman itu tidak familiar karena jarang itu tadi ya. Jadi untuk menjawabnya juga tidak terlalu tahu harus bagaimana. Nah, jadi untuk organization question itu sendiri, apa sih sebetulnya yang ditanyakan? Jadi yang ditanyakan itu adalah susunan ide dalam bacaan. Jadi tidak serta-merta menanyakan topik dari bacaannya, tapi lebih ke susunannya. Nah, mungkin teman-teman akan lebih tergambarkan jika melihat jenis-jenis susunan dalam bacaan itu contohnya seperti apa. Itu banyak sekali ya, tergantung bacaannya. Tapi mungkin ini contohnya nih. Organization examples-nya itu misalkan ada bacaan, misalnya di dalamnya menjelaskan tentang hasil dari 2 penelitian atau 2 studi, terus hasilnya itu dibandingin. Nah, nanti kalau dicari mungkin di jawabannya ada the results of 2 experiments are compared. Jadi yang ditanyakan susunannya nih. Jadi di situ susunannya adalah di dalam bacaan ini disusunnya adalah dengan menjelaskan hasil dari 2 eksperimen atau 2 percobaan yang dibandingkan gitu. Contoh lagi, misalkan ada biasanya bacaan yang agak panjang, misalkan ada beberapa paragraf, terus di paragraf pertama itu menjelaskan misalkan generalisasinya atau berupa definisi lah. Misalkan contoh paragraf pertama itu menjelaskan bahwa vitamin itu penting dalam tubuh, vitamin itu banyak jenisnya. Itu paragraf pertama, intinya menjelaskan vitamin itu apa. Nah, kemudian misalkan paragraf kedua, ketiga, dan keempatnya itu menjelaskan masing-masing vitamin yang penting buat tubuh. Misalnya paragraf kedua misalnya vitamin A itu penting sekali untuk kesehatan mata dan lain sebagainya. Misalnya berikutnya, paragraf berikutnya vitamin D dan seterusnya. Nah, jika ada yang contohnya seperti itu, berarti susunannya atau organizationnya itu di paragraf pertama dia berupa generalisasi, kemudian di paragraf berikutnya bisa berupa examples, bisa berupa classification, bisa berupa illustration, tergantung nanti di situ apa ya. Contoh di jawaban mungkin jadinya seperti ini, a generalization is made and several examples of it are given. Contohnya ya. Nah, misalkan seperti itu. Oke, nah terus hati-hati juga nih teman-teman, karena nanti kadang-kadang di dalam jawaban itu suka sengaja mengecoh dengan hal-hal sepele atau hal-hal kecil seperti 1 atau 2 atau 3. Contohnya misalkan kalau dalam bacaan itu yang dibahas ada 2 percobaan atau 2 studi, ternyata tapi di jawabannya cuma 1 nih, misalnya contohnya jawabannya the findings of an experiment are explained. Nah, jadinya kan kurang tepat. Tapi teman-teman, kalau misalnya memang justru percobaannya itu cuma 1, ya berarti ini yang lebih bisa dipilih gitu. Jadi nanti tergantung apa yang ada di dalam bacaan, informasinya disusun seperti apa. Nah, hati-hati dengan pengecohnya itu, kadang sepele gitu, pengecohnya itu kadang sedikit gitu, hanya beda antara 1 atau 2, hanya beda antara misalkan apa duluan yang dibicarakan, karena kan menanyakan susunan gitu. Jadi itu hati-hati. Oke, contoh lagi misalnya organization example-nya itu misalkan ada
dua hal atau lebih dari dua hal yang dibicarakan, tapi idenya itu tidak saling mendukung gitu, jadi kayak kontras gitu. Nah, jadi misalnya ngobrolin tentang konflik, terus yang satu bilang kalau konflik itu bagus untuk di organisasi, menurut si A, menurut misalkan ada nama tokoh gitu ya. Terus kemudian tokoh B bilang kalau ternyata konflik itu nggak bagus gitu untuk ada di dalam organisasi gitu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kan berarti ada dua hal atau mungkin lebih yang memperlihatkan sudut pandang yang berbeda tentang suatu hal. Contoh berarti kalau seperti itu organizationnya itu seperti apa? Berarti kita bisa bilang different or contrasting views of an idea presented dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi karena setiap bacaan itu unik teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengecek susunannya itu seperti apa, dan untuk itu kita akan lihat ke bagaimana cara menjawabnya. Nah, untuk cara menjawabnya sendiri itu sebetulnya sama dengan cara menjawab main topic atau main idea question, yaitu teman-teman harus tahu di tiap paragraf itu main idenya apa. Jadi main idea dari tiap-tiap paragraf atau tiap paragraf ngobrolin apa gitu secara umumnya. Jadi minimal teman-teman baca satu kalimat dari tiap-tiap paragraf untuk bisa merasakan susunan dari bacaan tersebut itu seperti apa. Nah, cuma bedanya kalau main topik atau main idea itu menanyakan topiknya, kalau ini yang ditanyakan adalah organization atau susunannya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Oke, di sini ada pertanyaan, which of the following best describes the organization of the passage? Oke, nah ini kan ada dua paragraf bacaannya. Kita harus mencari main idea dari tiap-tiap paragraf untuk bisa tahu jawaban dari bacaan ini, jawaban dari pertanyaan organization-nya. Nah, di sini kalimat pertama kita lihat di paragraf pertama, the dancer Isadora Duncan was a daring, dynamic innovator in dance. Kita baca sedikit lagi, masih belum kebayang. While she was not very successful in teaching her highly personal style of dance to others, she taught a generation of dancers to trust their own forms of expression. Oke, intinya di situ ngobrolin tentang Isadora Duncan sebagai inovator dalam tarian atau dalam dance. Kita lihat juga kalimat terakhir di paragraf tersebut ya. Dia bilang she found further inspiration in nature and used dance movements to mirror the waves of the sea and passing clouds. Oke, intinya ngobrolin gaya dance-nya Isadora Duncan seperti apa. Oke, kita lihat paragraf kedua. Isadora Duncan was born in San Francisco in 1878. Kemudian kita lihat akhir kalimatnya. She died in 1927 near Nice, France, dan seterusnya. Oke, berarti intinya ini tentang kisah hidupnya atau biografinya mulai dari beliau lahir kemudian sampai meninggal gitu. Nah, dari situ kita bisa cek di pilihan jawaban mana yang seperti tadi gitu. Jadi di paragraf pertama menjelaskan tentang gaya menarinya, di paragraf kedua menjelaskan tentang biografinya atau kisah hidupnya. Nah, berarti kalau kita lihat dari pilihan A, B, C, dan D, yang paling tepat ada di jawaban A, yaitu the author first discusses Isadora Duncan's style of dance and then her life history. Gitu. Jadi pertama mendiskusikan style dance-nya, kemudian baru mendiskusikan sejarah hidupnya. Nah, kenapa bukan B, C, atau D? Kita cek ya. Untuk yang B, the first paragraph deals with Isadora Duncan's role as a teacher, the second her role as a performer. Oke, itu masih kurang tepat ya. Oke, karena di paragraf kedua itu lebih menekankan pada kisah hidupnya mulai dari lahir sampai meninggal. Kemudian di C, the author first discusses Isadora Duncan's shortcomings and then her positive points. Ini juga kurang tepat. Karena kalau yang C ini artinya berarti di paragraf pertama ngobrolin shortcomings itu kejelekannya atau hal-hal yang weakness-nya, shortcomings itu sama dengan weakness. Jadi kelemahan dari Isadora Duncan. Kemudian di sini katanya and her positive points, dan selanjutnya baru ngobrolin poin-poin positifnya atau kelebihan dari Isadora Duncan. Nah, ini juga masih kurang tepat ya.
Oke, kemudian yang D, first there is an analysis of Isadora Duncan's influence and then her lasting contribution to dance. Oke. Nah, ini juga masih kurang tepat gitu karena yaitu tadi karena di paragraf kedua itu beneran ngobrolin tentang kisah hidupnya. Sedangkan di paragraf ke-1 ngobrolin style dia menari gitu. Jadi yang paling tepat yang A ya. Oke, kita lihat di contoh berikutnya. Oke, ini pertanyaannya, which of the following best describes the organization of the passage? Menanyakan susunan lagi. Oke, kita lihat di situ di bacaan itu hanya satu paragraf. Intinya kita rasakan susunannya itu seperti apa yang dibicarakan, dan susunannya bagaimana. Oke, kalau di sini kalimat pertama dulu kita baca ya. The concepts of analogy and homology are probably easier to exemplify than to define. Jadi katanya konsep-konsep dari analogi dan homologi itu mungkin lebih mudah untuk dicontohkan daripada didefinisikan katanya. Oke, terus kemudian kita lihat when different species are structurally compared, certain features can be described as either analogous or homologous. For example, flight requires certain rigid aeronautical principles of design, dan seterusnya. Oke, dari situ kita sebetulnya udah bisa merasakan sih, ini ke bawah-bawahnya akan ngobrolin contoh-contoh dari homologus sama analogus nih. Jadi di sini ada dua konsep yang dibicarakan dan katanya lebih mudah untuk mencontohkannya daripada mendefinisikannya. Berarti ini seperti itulah intinya. Nah, kalau kita lihat yang A nih jawabannya, a contrast is drawn between two concepts by means of examples. Oke, nah ini udah masuk nih teman-teman jawabannya yang A ya. Jadi ada kontras yang dibuat antara dua konsep, karena ini memang ada dua konsep yaitu analogi dan homologi, by means of examples, dengan cara ngasih contoh gitu, dan ini betul. Jadi untuk melihat kontrasnya itu dengan cara ngasih contoh. Nah, yang A ini udah betul jawabannya, tapi kita coba lihat kenapa yang B, C, dan D salah. Yang B misalnya, a general concept is introduced, examples are given, and a conclusion is offered. Oke, kalau yang B ini harus ada tiga susunan. Yang pertama katanya satu konsep itu dijelaskan, jadi ada satu konsep dijelaskan, kemudian contoh-contoh dari satu konsep tersebut diberikan, dan kemudian conclusion-nya itu dikasih. Nah, sementara di sini yang salah di kata apa? Yang salah itu karena di sini dia menyebutnya a general concept. Konsepnya cuma satu. Sedangkan di sini yang dibahas ada dua konsep, yaitu analogi dan homologi. Gitu. Jadi kenapa yang B salah? Karena tidak kurang ya. Dia hanya menjelaskan satu konsep saja. Kita lihat yang C. Two definitions of the same concept are compared. Jadi kalau yang C ini katanya dua definisi dari konsep yang sama dibandingkan. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena satu, dia nggak ada definisinya, jadi nggak ngebandingin definisi. Yang kedua, salahnya adalah the same concept, jadi konsep yang sama. Sedangkan di sini ada dua konsep yang dijelaskan, dua konsep yang berbeda, yaitu analogi dan homologi. Gitu. Jadi yang C ini salah juga. Kemudian yang D, two proposals are suggested and support for both is offered. Oke, yang kedua ini, yang keempat yaitu yang delta, dua proposal katanya disarankan dan dan bukti untuk keduanya itu disajikan. Oke, nah kalau ini kenapa bukan yang D? Betul ada dua, tapi bukan proposal gitu ya. Kalau proposal itu lebih ke sebelum studi dilakukan kita bikin proposal nih, atau misalnya sebelum project dilakukan kita bikin proposal. Nah, sedangkan ini tidak ngobrolin hal seperti itu, tidak ngobrolin akan dilakukan studi terus proposal, atau akan dilakukan sebuah project terus bikin proposal, nggak ada ya. Jadi ini lebih ngobrolin ke konsep dari dua jenis hal gitu, dua hal yaitu analogi sama homologi gitu. Jadi yang betul jawabannya itu yang A ya teman-teman. Oke, nah sekarang teman-teman bisa lihat di situ ada contoh untuk bisa teman-teman kerjakan sendiri, bisa teman-teman screenshot untuk
soalnya dan juga bacaannya. Nanti bisa teman-teman kerjakan. Dan di situ ada 2 soal, yaitu soal yang berhubungan sama materi kali ini, yaitu organization question, dan juga ada soal yang lain. Nah, untuk soal yang lainnya yang bukan tentang organization, teman-teman silahkan kerjakan sendiri dan mungkin bisa melihat penjelasan untuk cara menjawabnya di video-video kita sebelumnya. Nah, teman-teman bisa cek di playlist untuk Reading TOEFL. Di situ sudah ada banyak penjelasan untuk tipe-tipe soal yang berbeda, itu bagaimana cara menjawabnya. Oke, silakan teman-teman isi terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau sudah silakan di komen di kolom komentar, silakan di-share jawaban teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.